Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah, diberi ketabahan, kemudian diberi keistiqomahan untuk tetap terus mengkaji ajaran Allah. Meskipun dalam keadaan apapun kita tetap semangat ya. Ini sungguh luar biasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hal ini jadi hal nilai yang dimana Allah akan bisa sangat mencintai kita dan menyayangi kita di dunia wal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga kita dapat berada hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan itu kita berakhir husnul khotimah dan bisa tergolong jadi orang-orang yang istiqomah. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tema ilmu sebagai cahaya hidup. Nah, ini bagaimana ini ilmu sebagai cahaya hidup? Jadi sebuah kehidupan untuk penuh cahaya itu perlu keilmuan. Sehingga apakah kita seperti apa langkahnya, di mana itu titiknya, di mana momennya. Nah, ini akan dibahas. Yang sekarang akan disampaikan oleh Pak Abadi. Tentunya untuk mempersingkat waktu, seperti biasa nanti ada diskusi dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Abadi untuk mengisi tema pada pertemuan hari ini. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan diberi keimanan, keislaman. Semoga keislaman dan keimanan kita itu tetap tertanam di sanubari kita. Allahumma amin. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu bisa sampaikan kepadanya karena satu-satunya harapan yang bisa memberikan syafaat nanti di dunia dan sampai di akhirat. Terima kasih untuk waktu yang disediakan. Namun sebelumnya kami mohon maaf bila ada salah kata maupun salah dalam penyampaiannya. Terutama pada kali ini saya menyampaikan sebuah tema dengan bentuk sebuah makalah ilmiah, yaitu ilmu sebagai cahaya hidup. Dilihat dari perspektif Islam. Tentu pendahuluannya adalah bahwa ilmu merupakan salah satu karunia terbesar yang Allah SWT anugerahkan kepada umat. Ya, wabil khusus yaitu yang namanya manusia. Nah, dalam perspektif Islam, ilmu itu tidak hanya dipandang sebagai pengetahuan semata, akan tetapi sebagai cahaya di mana bisa menerangi jalan hidup umat manusia, bisa membimbing mereka keluar dari kegelapan, kebodohan, dan menuju pencerahan. Allah SWT ini sangat menekankan pentingnya ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW mencari ilmu itu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang harus dijalani sepanjang hidupnya. Di mana makalah ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep ilmu dalam Islam, di mana fungsi ilmu itu adalah sebagai cahaya hidup. Kewajiban menuntut ilmu ini dampak kebodohan bagi individu dan masyarakat, serta sebagaimana ilmu ini dapat membawa berkah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa pengertian ilmu dalam Islam secara etimologi
Kata ilmu itu dalam bahasa Arab berasal dari akar kata, yaitu ilmu. Ilm yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pemahaman yang mendalam yang mengarah pada kebijaksanaan dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Di mana ilmu itu juga menurut pandangan Islam bukan hanya terbatas pada ilmu agama, akan tetapi juga meliputi segala bentuk pengetahuan yang bermanfaat, baik yang berkaitan dengan dunia maupun yang berkaitan dengan kehidupan nanti di akhirat. Nah, dalam hal ini dalam Al-Quran Allah SWT menghubungkan antara ilmu dengan petunjuknya, di mana salah satu ayat yang menunjukkan kedudukan tinggi ilmu adalah Al-Quran surat Al-Zumar ayat 9, yang artinya, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Nah, ayat ini menggambarkan betapa pentingnya ilmu, di mana orang yang berilmu itu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, jadi baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Nah, sebagaimana itu, ilmu itu sebagai cahaya dalam kehidupan. Ilmu dalam Islam itu digambarkan sebagai cahaya. Jadi ilmu itu dalam Islam digambarkan sebagai cahaya. Cahaya itu biasanya kan penerang daripada kegelapan. Ya, kalau ilmu berarti yang berhubungan dengan manusia, berarti menerangi hati dan kehidupan seseorang. Sebagaimana contoh, ketika seorang memiliki ilmu tentang agama, ia akan mengetahui hakikat ibadah, akan memahami tuntunan hidup yang benar, serta bisa menghindari sebuah perbuatan dosa. Ilmu yang sejati itu memberi petunjuk. Jadi seseorang lebih bijaksana serta mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu karena ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmizi, yang artinya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang zalim dan bodoh. Hadis ini menggambarkan betapa ilmu memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menerangi kehidupan seseorang. Nah, dengan ilmu seseorang itu bisa melihat dan memahami kehidupan ini dengan lebih jelas. Karena tanpa ilmu seseorang akan terjebak dalam kegelapan, kebodohan yang mengarah pada kesesatan dan kebingungannya. Ini sebuah contoh ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan. Satu, ya, ilmu agama. Seorang muslim yang mempelajari Al-Quran dan hadis itu akan memahami hakikat ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Di mana ilmu ini menjadi cahaya yang membimbingnya untuk menjalani kehidupan dengan benar, menjalankan kewajiban agama, dan menghindari larangan-larangannya. Misalnya, seorang muslim yang mempelajari hukum zakat dengan baik, ia akan mengetahui kapan waktu zakat dikeluarkan dan siapa yang berhak menerima, sehingga ia bisa membersihkan hartanya dan membantu sesama. Ini contoh sebagai ilmu agama. Ilmu dunia, selain ilmu agama, ilmu itu juga sangat penting dalam kehidupan seseorang muslim. Misalnya, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu ekonomi, dan sains itu seseorang ilmuwan yang mempelajari dan mengembangkan teknologi kesehatan, misalnya, dapat menemukan obat-obatan atau metode pengobatan yang menyelamatkan nyawa dari banyak orang. Di mana dalam Islam ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Sebagai contoh, seorang dokter yang menguasai ilmu kedokteran dan mempraktekannya untuk merawat
seorang pasien ini akan mendapatkan manfaat. Tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Jika ia melakukannya dengan niat yang ikhlas untuk membantu sesama. Jadi kewajiban menuntut ilmu dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban bagi umat. Untuk apa? Karena untuk ilmu itu untuk menuntut ilmu sepanjang hidup Rasulullah SAW yang berasal sebagai atas tadi juga Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bayhaqi itu yang artinya tuntutlah ilmu dari boyan hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Al-Bayhaqi. Nah, di sini hadis ini jelas menegaskan bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal batasan usia. Proses belajar harus terus dilakukan sepanjang hayat. Selama orang itu manusia itu masih hidup, itu harus melakukan terus-menerus menuntut ilmu. Nah, tidak peduli usia maupun jenis kelamin ataupun latar belakang seseorang. Jadi setiap muslim yang diwajibkan untuk mencari ilmu itu baik itu ilmu agama maupun ilmu yang lainnya itu adalah untuk memahami dan gimana bisa menuntun kehidupannya. Karena tanpa ilmu itu mereka akan paling tidak terjerumus dalam jurang kebinasaan. Karena itu ilmu dunia itu untuk kehidupan dunia, yang dimana ilmu akhirat untuk nantinya sebagai bekal di akhirat. Selain itu dalam surah At-Taha 114 Allah SWT berfirman yang artinya, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Di mana ayat ini mengajarkan kita sebagai manusia bahwa ilmu adalah anugerah Allah yang harus selalu kita mohonkan, kita tambahkan. Meskipun seseorang telah belajar banyak hal, dia tetap harus berdoa agar Allah menambahkan ilmunya untuk agar hidupnya menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini. Jadi setiap saat tentunya gak melihat umur, semua usia manusia itu harus selalu menuntut ilmu dan terus tidak putus asa untuk terus belajar dan belajar agar supaya ilmu yang didapatkan itu bisa menuntut kehidupannya dan menjadi bekal amal di mana nanti bisa bermanfaat ya sebagai reward nanti di akhirat, reward dari Allah Ta'ala untuk bekal di akhirat. Contoh praktis menuntut ilmu sepanjang hidup. Jadi ayat di atas itu jelas mengajarkan kita bahwa ilmu adalah anugerah Allah yang harus selalu kita mohonkan tambahannya meskipun seseorang telah belajar banyak hal. Contoh daripada hal itu adalah ilmu agama yang utamanya itu adalah seorang ibu contohnya. Ibu rumah tangga yang ingin mendidik anak-anaknya sesuai dengan tuntunan Islam, ini perlu terus menambah pengetahuan agamanya. Dia bisa mengikuti pengajian, membaca buku tafsir, atau belajar langsung kepada ustadz untuk mendalami sebuah pemahaman tentang ajaran Islam. Ini. Ilmu dunia, seorang profesional itu seperti dokter, insinyur, atau pengusaha perlu juga mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terbaru dalam bidangnya. Misalnya, seorang dokter harus terus memperbarui ilmunya agar apa? Agar supaya memberikan perawatan yang tepat dengan teknologi medis misalnya ini yang terkini. Jadi atau seseorang insinyur harus mempelajari inovasi-inovasi terbaru dalam dunia teknik, di mana agar dapat menciptakan solusi-solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi masyarakat. Jadi dampak kebodohan dalam kehidupan pribadi dan sosial itu adalah kebodohan atau jahil itu dalam Islam adalah hal yang sangat berbahaya. Bagi siapa? Bagi individu maupun bagi masyarakatnya.
seseorang yang tidak berilmu akan sulit membuat keputusan yang tepat dan seringkali terjerumus dalam kesalahan. Nah, kebodohan juga dapat menyebabkan seseorang mengabaikan hak dan kewajibannya serta berbuat zalim terhadap sesama. Bahkan dalam konteks pemerintahan, kebodohan bisa mengakibatkan pada kebijakan yang merugikan rakyat banyak. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari hambanya, tetapi Dia mencabutnya dengan mencabut para ulama. Apabila tidak ada ulama, manusia akan menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Nah, mereka ini akan ditanya dan akan memberikan jawaban tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kebodohan itu bisa menjerumuskan masyarakat ke dalam kesesatan, terutama jika orang-orang yang bodoh dijadikan sebagai pemimpin. Oleh karena itu sangat penting bagi umat Islam untuk menuntun ilmu agar tidak terjebak dalam kebodohan yang merugikan. Salah memilih pemimpin seperti kemarin itu bisa menghancurkan walaupun sebentar, umpamanya 5 tahun atau 10 tahun, ini mengakibatkan untuk memulihkannya itu bertahun-tahun. Jadi kebodohan itu sangat sekali merugikan bagi semuanya. Contoh dampak kebodohan. Dalam pemerintahan, pemimpin yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum Islam atau tentang masalah sosial ekonomi, ini akan mengambil sebuah keputusan yang tidak adil dan merugikan rakyat. Nah, misalnya, kebijakan yang mengabaikan prinsip keadilan sosial dalam Islam itu bisa memperburuk kemiskinan dan ketidakserasian. Jadi ketidaksetaraan di kehidupan masyarakat. Nah, dalam kehidupan sosial, masyarakat yang tidak memahami ajaran Islam dengan baik ini bisa terjerumus dalam praktek bid'ah atau takhayul yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh, praktek perdukunan atau penggunaan jimat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini bisa berkembang di masyarakat jika pengetahuan dari masyarakat dari seorang itu tentang agama sangat minim. Jadi ilmu dan keberkahan hidup itu adalah sebuah yang bermanfaat, tidak hanya memberikan pencerahan dalam kehidupan dunia, akan tetapi juga mendatangkan sebuah keberkahan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat, baik pribadi maupun secara umum di masyarakat. Nah, dalam surat Al-Mujadilah 11, Allah SWT berfirman yang artinya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, di sini jelas menunjukkan bahwa orang yang berilmu dan beriman itu akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya di sisi Allah terutama. Ilmu yang diamalkan dengan niat yang ikhlas untuk kebaikan umat, ini akan membawa sebuah keberkahan yang luar biasa, baik di dalam hidup, baik dalam bentuk kebahagiaan, kemudahan maupun pahala yang berlipat ganda di akhirat ini. Sebuah contoh keberkahan dari ilmu agama, seseorang yang memahami ajaran agama ini dengan baik dan mengamalkannya akan hidup lebih tenang dan penuh berkah. Misalnya, seorang yang mengetahui pentingnya bersyukur akan lebih mudah merasa puas dengan kehidupannya dan akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Juga sebagai ilmu dunia, seorang ilmuwan yang mengembangkan teknologi atau peneliti, mengadakan penelitian,
yang bermanfaat untuk umat manusia ini akan mendapatkan keberkahan. Sebagai contoh, seorang peneliti yang berhasil menemukan obat baru untuk penyakit yang sulit disembuhkan ini akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Karena itu ilmunya bermanfaat bagi umat manusia. Jadi sebelum hal itu terjadi, sebelum kita akhiri, jadi ilmu dalam Islam adalah cahaya yang menerangi kehidupan umat. Ya tentunya sebagai manusia ini yang mendapatkan pencerahan atau penerangan daripada sebuah ilmu. Nah, di sini karena apa? Karena ilmu itu membimbing mereka untuk hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Juga mencari ilmu adalah sebuah kewajiban setiap muslim. Itu. Ilmu sering kali diibaratkan sebagai cahaya dalam konteks ini. Mengapa? Ilmu itu sebagai cahaya dalam konteks iman. Karena beberapa alasan, yaitu alasan yang paling mendalam yang terkait dengan bagaimana ilmu pengetahuan dan pemahaman dapat memperkuat keyakinan spiritual atau keagamaan seseorang adalah berikut sebagai penjelasan. Yang pertama, ilmu sebagai pencerah hati dan pikiran. Dalam banyak ajaran agama, terutama dalam Islam, ilmu dianggap sebagai sesuatu yang dapat mencerahkan hati dan pikiran manusia. Ketika seseorang memperoleh pengetahuan baik tentang dunia maupun agama. Jadi pengetahuannya akan membuka cakrawala berpikir dan memperdalam pemahaman tentang keesaan Tuhan serta makna kehidupan. Ilmu juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan sehingga memperkuat rasa syukur dan iman. Yang kedua, ilmu dan iman saling mendukung, di mana ilmu yang benar seharusnya mendekatkan seseorang pada kebenaran yang lebih besar, termasuk pemahaman tentang Tuhan. Dalam banyak ajaran agama seperti dalam Al-Quran terdapat dorongan untuk apa? Untuk mencari ilmu, karena ilmu itu akan memperkuat sebuah iman. Dalam konteks ini, ilmu tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan tentang hal-hal spiritual yang lebih dalam. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran spiritual. Jadi ilmu adalah sebuah pengetahuan yang memberikan seseorang wawasan yang lebih luas tentang kehidupan, hukum-hukum alam, dan keberadaan Tuhan. Dalam agama Islam misalnya, Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang berilmu lebih dekat dengan Tuhan. Ilmu membantu seseorang untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan di alam semesta ini dan merasakan kebesarannya. Yang keempat, sebagai alat untuk menghindari kebodohan. Kebodohan seringkali dianggap sebagai sumber kesesatan dan ketidakpahaman dalam agama. Nah, ilmu adalah cahayanya yang dapat menghilangkan kebodohan tersebut. Nah, dalam Islam ini banyak hadis yang menyebutkan bahwa mencari ilmu adalah sebuah kewajiban setiap muslim. Nah, karena itu membawa seseorang menuju jalan yang benar sehingga dengan ajaran Tuhan. Nah, ilmu sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan, ya, seperti halnya cahaya yang menerangi jalan. Ilmu memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Juga ilmu membantu seseorang untuk membuat keputusan yang bijaksana dan tidak dengan cara yang benar. Nah, yang ada gilirannya adalah memperkuat sebuah iman dan kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Jadi secara keseluruhan ilmu dianggap sebagai cahaya karena apa? Karena ia memberi pemahaman, pencerahan dan arah dalam kehidupan yang dapat membawa seseorang lebih dekat kepada kebenaran spiritual. Nah, bagaimana ilmu bisa menjadi cahaya bagi iman?
kita perlu melihat beberapa cara atau proses bagaimana ilmu kita berfungsi dalam meningkatkan pemahaman spiritual dan memperkuat keyakinan seseorang. Nah, ini mari kita diskusikan bersama-sama. Akhirnya makalah ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita menambah wawasan dan membawa kesempurnaan daripada materi malam hari ini. Bila mustaqim, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas apa yang sudah dijelaskan tentang tema pada pertemuan hari ini. Tadi jelaskan bahwasanya ilmu sebagai cahaya itu adalah, memang ilmu itu penting. Jadi ilmu itu cahaya yang tidak diberikan pada orang-orang yang zalim. Mereka mungkin tahu segala keilmuan tentang beberapa bidang, banyak hal atau dimanapun, yang dimana tak memutus kemungkinan mereka juga mungkin nggak tahu, tapi titik ilmu untuk menyadarkan diri mereka itu kurang kandel, gitu, kurang tebel, yang dalam artinya sehingga tidak bisa menyentuh titik hatinya, sehingga mereka itu susah untuk bisa menyadari keilmuan yang benar-benar murni yang bisa membawa mereka pada kehidupan yang mantap pada ajaran Allah. Tapi ya seperti halnya kita tahu, tidak semua orang yang bisa menyadari tentang hal itu. Kemudian kewajiban menuntut ilmu, kemudian ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Ya, semua hal itu tentunya patut disyukuri dan memang wajib sampai akhir hayat tentunya. Saya kira untuk mempelajari keilmuan, apalagi ajaran Allah yang tidak habis-habis ini. Kemudian Allah mencabut ilmu sekaligus tanpa diambilnya. Mencabut ilmu itu tidak sekaligus, yaitu diambilnya para ulama, yang dimana ketika ada pemimpin-pemimpin yang kurang kompeten atau dalam artian kurang menguasai keilmuannya, yaitu bisa kita lihat saja dari kemarin itu debat pilkada itu kan agak lucu juga, ada beberapa pemimpin yang dimana debat saja itu ya kor jadi agak lucu juga kan ketika melihatnya. Jadi ya nggak tahu itu kenapa bisa seperti itu kan ya, kok bisa jadi pemimpin seperti itu kan ya, kurang gitu kan. Kemudian beriman saja tanpa ilmu itu kosong ya, tapi taruh orang yang beriman itu ada ilmunya, maka ya derajatnya tinggi. Yarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi iman itu penting, tapi kalau orang berilmu itu akan yarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Nah, ilmu itu akan bertambah derajatnya. Nah, ini monggo langsung bisa didiskusikan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Abadi. Pak Sugri ini masih tutup beliau. Siap Pak Sugri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema ini mari kita bersyukur ya. Sehat kabeh ini ya. Alhamdulillah. Ojo terlalu serius ngono. Pak Badi terlalu serius temen ya. Kita bersyukur ya, kita masih istiqomah. Jadi semoga kita diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk terus istiqomah untuk belajar ilmu ini. Yang kedua, mari kita teladani Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang mengajari kita ya, supaya kita terus konsisten, istiqomah dan sebagainya. Semoga kita bisa menjadi umatnya terus ya, sampai akhir kelak. Kita bicara ilmu, jadi temanya luas sekali. Kudune dibatasi. Yang pertama, kita bicara ilmu itu apa sih bedanya dengan pengetahuan, itu harus tahu ya.
ilmu itu kalau sekedar pengetahuan itu bukan ilmu. Jadi kalau sekedar pengetahuan itu bukan ilmu. Kalau kita sekedar tahu itu bukan berarti kita banyak tahu begitu ya. Itu bukan ilmuwan. Nah sekarang ini karena banyaknya HP, banyaknya orang banyak tahu. Tapi kan bukan ilmuwan. Bukan orang yang berilmu. Jadi orang yang ilmu itu adalah pengetahuan yang dianalisis secara rasional, secara konsisten, kemudian dianalisis, diteliti dan sebagainya, kemudian diuji coba, dipraktekkan, itu baru menjadi ilmu, gitu loh ya. Jadi nggak sembarangan terus wong akeh pengetahuan ini disebut ilmuwan, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Ya. Jadi ilmu itu minimal hasil analisa, hasil riset, ya, hasil observasi itu baru ilmu. Makanya kan ada ilmuwan. Nah, ilmuwan itu dalam menentukan hukum apa itu riset dulu, harus ada analisa dulu, analisa perpustakaan, analisa macam-macam, baru mengeluarkan fatwa, baru mengeluarkan hukum. Nah itu baru itu sebagai ilmu, gitu ya. Kayak Deli sekolah untuk dapat ilmu pengobatan ini sekolahnya 3 tahun baru dianggap sebagai ilmuwan, ya minimal ilmuwan pengobatan sebagai pembantu pengobatan di rumah sakit. Nah, seperti begitu. Bukan terus ilmuwan itu orang yang banyak tahu disebut ilmuwan, enggak bisa begitu. Itu yang pertama. Jadi pengetahuan dan ilmu itu beda, harus dibedakan. Jadi orang yang banyak tahu dan orang berilmu itu beda. Itu yang pertama. Itu yang harus kita bedakan. Iki wong sing akeh pengetahuannya apa wong sing memang berilmu. Malah kadang-kadang orang yang berilmu itu tidak banyak ngomong. Kadang-kadang banyak yang banyak tahu itu gedabus. Gitu ya. Sekarang itu yang pertama ya. Pengertian ilmunya harus jelas dulu. Nek jarine itu ilmu ini ilmiah apa enggak, jadi perdebatan yang apa guru gembul. Yang ramai sekarang itu. Ilmiah itu bagaimana kan gitu. Yang kedua, kita lihat sumber ilmunya. Sebenarnya sumber ilmu itu dari mana? Ya semuanya tentu saja sumber ilmu itu dari Allah semua. Semua ilmu sumbernya dari Allah. Ya. Hanya saja Allah dalam memberikan ilmu itu tidak langsung jadi. Perlu di orang-orang tertentu yang diberi petunjuk, kemudian mengadakan penelitian, baru menjadi ilmu, baru disebarkan. Katakanlah ilmu fisika. Ilmu fisika itu, padahal itu ilmu alam nih ya, dari hukum-hukum alam itu ya. Hukum alam kosmos, hukum alam apa, dan ilmu fisika dikaji oleh ilmuwan, akhirnya kita tahu, oh alam itu seharusnya ini. Itu sumber ilmu alam itu. Setelah dikaji oleh para ahlinya, maka dia menjadi sebuah ilmu, kemudian bermanfaat gitu ya, dalam kehidupan. Dalam dunia kedokteran umpamanya, obat ini bisa menyebabkan dianalisa dulu, diteliti dan sebagainya. Alam itu batu-batuan, obat apa, penisilin dan sebagainya itu diteliti. Oh iki kanggo obat iki, baru menjadi ilmu gitu. Baru bisa dipraktekkan. Jadi seluruh alam semesta itu menjadi ilmu. Sumber ilmu. Seluruh alam semesta. Makanya disebut hukum alam. Yang kedua,
Sumber ilmu itu dari kehidupan masyarakat. Ya. Sumber ilmu itu dari menjadi ilmu sejarah gitu. Ilmu sejarah. Kehidupan masyarakat begini berubah begini dan sebagainya. Kehidupan sosial itu berubah gini, ono masyarakat yang jahat, masyarakat bedana dan sebagainya, itu akhirnya mengeluarkan ilmu bermacam-macam, ilmu sosial. Ekonomi ini kepingin maju, ekonomi ini dan sebagainya. Itu menghasilkan hukum-hukum ilmu sosial, hukum-hukum ilmu ekonomi, mengeluarkan hukum-hukum pidana, mengeluarkan bank syariah, mengeluarkan bank-bank dan sebagainya. Itu semua belajar dari ilmu sosial masyarakat. Dan Quran biasanya menceritakan kisah-kisah itu ya. Dalam kisah Nabi ini gitu ya. Itu ilmu sejarah istilahnya. Itu yang sangat luas. Nanti ya. Ya, kemudian ada ilmu yang memang oleh Allah diletakkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dari makna-makna Al-Qur'an. Itu dari makna-makna Al-Qur'an, kemudian dari dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian dari contoh-contoh Rasulullah itu para ahli itu, kemudian para ahli, para tabi'in, kemudian para ahli ilmu merumuskan ilmu itu. Kemudian dibagi-bagi menjadi ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu muamalah, ibadah makdo, ilmu muamalah, ilmu pidana, ilmu pernikahan dan sebagainya, itu diteliti oleh para ahlinya sehingga itu menjadi ilmu gitu loh. Ya. Nggak sekedar tahu gitu loh, nggak sekedar tahu. Itu sumber ilmu. Ya, itu sumber ilmu. Yang ketiga, yang keberapa ini? Sekarang yang kita butuhkan itu ilmu apa? Yang kita butuhkan itu ilmu apa? Yang pertama, ilmu yang fardu ain, yang wajib kita ketahui. Yang wajib dan harus kita ketahui. Itu ilmu fardu ain. Satu, umpamanya ilmu akidah, iman. Tentang iman wajib kita ketahui. Supaya kita kenal Allah yang menciptakan kita. Ikatan kita supaya dengan Allah, dan itu menyelamatkan kita. Ilmu tentang iman, akidah gitu ya. Yang kedua, ilmu tentang ibadah, supaya ibadah kita tidak salah. Tidak tahayul, tidak bid'ah dan sebagainya, tentang ibadah. Itu perlu. Ya, itu yang fardu ain, yang wajib ya. Tidak perlu ahli, tapi yang penting sholat kita benar gitu ya. Kecuali kalau kita mau jadi ahli fikih ya, tapi yang dipentingkan kita tahu supaya ibadah kita tidak salah, kita tidak salah, lurus dan sebagainya. Ilmu muamalah kita supaya benar gitu ya. Hubungan sosial kita dengan masyarakat tetangga supaya benar, itu ilmu-ilmu yang artinya fardu ain. Ono lagi ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini ilmu-ilmu yang kita perlukan untuk sebagai tambahan supaya kita bisa bekerja. Ya, kita cari ilmu ekonomi supaya kita bisa bekerja. Kita kepingin jadi dokter, ya supaya kita jadi dokter, kita cari ilmu kedokteran supaya nanti kita bisa menjadi dokter, kita menjadi insinyur dan sebagainya. Itu fardu kifayah yang artinya yang bisa menjadikan hidup itu lebih terhormat, lebih bisa memenuhi kebutuhan. Nah, itu fardu kifayah. Kalau kita kepingin jadi ahli politik, ya kita sekolah di tentang hukum dan politik gitu ya. Ya, supaya kita dapat posisi-posisi yang itu begitu. Ya, jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah ini pelengkap dari fardu ain supaya hidup kita lebih bagus. Ya, itu kalau kita bicara apa yang dibutuhkan dalam hidup ini, ya. Ilmu apa? Ya. Nah, sekarang kita bicara fungsi ilmu sekarang. Bicara fungsi ilmu.
ilmu itu memang menerangi hidup dan memperbaiki hidup. Orang yang bodoh hidupnya tidak baik, tapi orang yang pinter yang berilmu pasti hidupnya lebih baik. Itu, ya. Asal dia bisa mengamalkan ilmunya, ya. Ya. Memang cahaya hidup dan perbaikan hidup. Beda lah ya. Yang kedua, ilmu itu makanan gitu loh. Keberkahan. Fisik kita itu perlu makan nasi, perlu makan lauk pauk dan sebagainya. Tapi otak kita, jiwa kita, hati kita itu perlu makanan ilmu. Gitu. Kalau otak kita tidak diberi ilmu, tidak diberi pengetahuan, mati otak kita. Terus kita menjadi orang bodoh nanti. Bagaimanapun kebodohan itu akan membuat kehidupannya tidak nyaman. Bisa sengsara dan sebagainya. Kalau kita orang pintar itu bisa saja berguna ya dalam kehidupannya. Itu. Jadi ilmu itu makanan, keberkahan gitu ya. Itu. Ya, keberkahan. Kemudian di samping itu ilmu itu memang cahaya otak. Orang yang yang belajar ilmu di otak itu ada neuron. Neuron itu bersinar di dalam otak itu. Sambungannya saling sambung menyambung, tambah ilmu tambah bersinar, tambah ilmu tambah bersinar, tambah ilmu. Orang yang tidak belajar ilmu, otaknya itu tidak ada sambungan sama sekali nanti di otaknya. Nek gedabus to, otaknya ya isi gedabus to itu gelap otaknya. Tidak ada cahaya, tidak ada cahaya listrik yang terang. Jadi betul-betul ilmu itu adalah cahaya di dalam otak kita, di dalam hati kita, itu cahaya. Dan cahaya itu bisa menerangi tubuh kita. Apa yang disebut, apa itu istilahnya, apa itu, sing menerangi tubuh kita itu. Sinar, ya, tubuh kita itu. Jadi kalau di foto apa itu kelihatan cahaya kita. Ya. Orang tertentu itu biasanya cahayanya yang ilmunya bagus itu bening. Kalau orang yang apa ya, butuh aura ya. Jadi keluar aura di tubuh kita. Orang yang berilmu itu auranya bisa putih gitu loh. Orang pedagang auranya bisa kuning gitu. Kalau orang jahat itu auranya hitam gitu. Kalau di foto itu. Jadi memang itu yang kemudian yang lain, ilmu itu bisa mengeluarkan energi di dalam tubuh kita. Energi listrik, gelombang listrik yang bisa menjangkau jauh. Apalagi ilmu spiritual yang kita miliki itu bisa langsung menjangkau kehidupan spiritual rohani ke ketuhanan. Makanya doa kita bisa tercapai kalau kita mempunyai ilmu spiritual yang tinggi. Jadi ada gelombang yang kuat di dalam tubuh kita sehingga kita bisa menjangkau apa yang kita maui gitu. Makanya ada hukum apa itu, hukum tarik menarik kayak begitu ya. Hukum tarik menarik, hukum persangkaan itu kan ilmu. Kalau kita apa itu ilmunya baik yang dalam tubuh kita dan kita mempraktekkan yang baik, maka kita akan kenal dengan orang-orang yang baik di sekitar kita. Orang baik akan senang kepada kita. Tapi kalau kita ilmunya jahat dan tidak, ya orang jahat yang senang kita. Kalau kita bodoh, yang senang kita ya orang-orang bodoh. Jadi semua tergantung pada daya tarik. Ilmu ini punya daya tarik. Punya daya tarik. Orang yang bodoh, cegelon, ngomong sing goblok, ya bergabungnya dengan orang-orang yang bodoh. Coba orang-orang yang jujur-jujur, pengetahuannya bagus, kumpulnya ya bodoh itu. Jadi
saling tarik menarik ilmu itu. Ilmu yang bagus menarik yang bagus. Ilmu bodoh, yang menarik kebodohan. Dan masih banyak lagi apa itu fungsi ilmu. Ya. Fungsi ilmu itu banyak sekali. Ya, yang jelas ilmu itu bisa menenangkan kita hidup, menenteramkan kita hidup, kemudian menyelamatkan hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak. Ya, gitu. Nah, inilah mungkin tanggapan saya yang sebentar ya, semoga ini banyak manfaatnya. Kalau kata Nabi Muhammad SAW kan ada perintah kun aliman, jadilah ahli ilmu, au muta'alliman atau orang yang belajar terus menerus, au mustami'an atau jadi pendengar saja, au muhibban atau menjadi pecinta ilmu. Itu kalau dari Nabi ya. Ya, kalau kata Nabi lagi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamau. Sebaik-baiknya kamu itu orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau katanya Kiai Hasyim Asy'ari itu begini. Ya, kalau kata Hasyim Asy'ari ya, jadikanlah setiap setiap kesempatan itu ruang belajar. Itu kamu lihat ini jadi ruang belajar kata Imam kata Hasyim Asy'ari. Jadikanlah setiap orang kalau ketemu orang jadi guru. Ketemu orang mau ngomong jadi guru. Barangkali ada masukan-masukan ilmu. Gitu. Ya. Gitu. Jadikanlah setiap kita menghadapi sesuatu apapun dia menjadi tanda ilmu. Sehingga kita itu setiap saat terus menjadi pencari ilmu gitu ya. Hanya saja kata Kiai Hasyim Asy'ari, hormati guru, hargailah ilmu. Ya. Ya. Jadi hormati guru, hargai ilmu, hormati orang yang berilmu, kemudian hargai buku-buku yang ada ilmunya gitu ya, hargai seperti itu, jangan mendatangkan buku-buku ilmu itu sembarangan itu ya. Kemudian orang yang berilmu itu harus muqarabah, tetap mendekatkan diri kepada Allah, mujahadah, tetap berjuang terus ya, dan sebagainya. Itu harus waro, harus ikhlas dan sebagainya. Itu katakannya Hasyim Asy'ari dalam kitabnya ya. Orang yang harus mencari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri atas tanggapannya dari tema pertemuan hari ini. Ya, alhamdulillah tadi jelaskan bahwasanya ilmu itu apa dulu? Apakah ilmu dengan pengetahuan itu beda? Karena orang yang banyak tahu belum tentu orang itu ya berilmu. Karena ya banyak contohnya di masyarakat itu orang banyak ngomong gini gitu, kemudian tanpa adanya bukti yang relevan, hanya timbul dari prasangka, hanya timbul dari angan-angan dan banyak rumor, sehingga hal itu menjadikan sebuah kesimpulan yang dimana ketika orang lain mendengar itu pun karena dia tidak berpikir dengan keilmuan juga, maka akan menyebabkan kesimpulan itu malah melenceng. Kayak orang yang bilang, di sana loh orang itu habis tergores silet gitu. Si A bilang gitu. Sampai Z itu bisa orang itu loh terbunuh karena silet. Itu kan kacau karena banyaknya rumor, banyak prasangka yang dimana tanpa keilmuan menjelaskan hal yang tidak semestinya. Padahal awalnya kegores silet ya. Padahal jadinya nanti ya gitu. Dan orang yang tahu hanya orang yang bermodal tahu saja tanpa adanya keilmuan, tanpa adanya tentunya tadi ilmu itu ada riset, ada yang di mana sistematik, ada di mana itu. Karena orang itu tidak bisa langsung memutuskan satu hal itu langsung jedek pada saat itu. Kadang itu butuh momen, kadang butuh dianalisa dulu, kadang butuh penenangan diri dulu untuk apakah ini benar seperti ini, apakah ini hanya rumor, apakah ini hanya
hoax atau apa dan sebagainya. Ya kalau asal bicara ya semua orang ya siapa yang nggak bisa, tapi kan kacau nanti jadinya. Kayak Pak Fadil tadi bilang sama Pak Suri, ya orang kalau hanya ngikuti apa yang diinginkan aja, omongan aja banyak, terus ya nanti orang yang bodoh itu akan menyesatkan orang yang bodoh yang lain. Dan akan menyesatkan orang yang punya ilmu loh ya. Tapi orang yang bodoh yang lain yang bahaya. Malah lebih sesat, sudah sesat atau tersesat lagi. Kacau nanti ya. Kemudian ilmu itu memperbaiki kehidupan. Saya setuju sekali bahwasanya tidak ada kehidupannya lebih baik tanpa adanya keilmuan. Gak mungkin orang yang dimana ketika orang itu sudah mencapai titik suatu hal yang banyak dipandang orang dan kemudian banyak yang diidamkan orang, kemudian orang itu tidak punya modal keilmuan. Saya kira tidak seperti itu. Ketika orang berbicara atau membuat sangkaan atau memandang seseorang yang lebih baik daripada dirinya, kemudian dia bilang, wah orang itu udah hebat ya, bejo orang itu, sepeleng penak uripe. Loh nggak bisa. Dia punya perjuangan yang dimana Anda tidak tahu sulitnya bagaimana gitu. Tentunya dia akan memompa dirinya, ilmunya dipakai, usahanya dikuatin daripada yang lain. Ya bejo ya perlu, tapi ilmu tanpa ada ilmu bejo itu tidak datang. Saya jauh tidak datang kalau nggak ada ilmunya gitu. Terusnya ada ilmu. Bejo itu ada ilmunya juga. Yang dimana itu ada momennya. Nah, itu kan sangat diperlukan. Sehingga perlunya kita berilmu bukan hanya sekedar tahu, itu sangat bermanfaat dan berdampak dalam kehidupan ini. Tentunya tidak sampai kita membuat kesimpulan yang hanya berdasarkan rumor atau berdasarkan omongan-omongan yang kevalitannya itu kurang pas. Kevalitannya itu lemah. Kalau hadis saja itu berapa seleksinya, perawi dan periwayatnya itu. Sungguh ketat. Hadis saja sampai seperti itu. Itu kalau perawinya bohong aja, dikatakan bohong itu kayak mau ini kir, kemudian ayamnya itu mau dimakan tapi bohong tidak ngasih makan, udah batal tuh perawi itu, berarti lemah gitu. Sampai seperti itu tingkat perawi itu dikatakan jujur atau tidaknya. Itu tingkatan perawi yang dimana Al-Bukhari meriwayatkannya demikian, sehingga jelas setelah yang sohe, yang hasan, yang doif dan lain sebagainya. Nah ini monggo Pak Abadi dilanjut saja tanggapan dari Pak Sukri tadi bagaimana. Suaranya Pak Abadi belum diaktifkan mikrofonnya. Nah, mikrofonnya Pak Abadi. Iya, sangat setuju dan betul sekali, di mana kalau saya umpamakan itu ilmu itu umpamakan karung. Nah, di dalam karung itu kan isinya bermacam-macam. Memang sangat beda sekali antara ilmu dan tahu. Tapi ini kalau dibuat panah itu putar balik. Karena memang kalau dilihat di grafik itu ilmu lebih tinggi. Tapi kalau di arah panah itu antaranya tahu dulu apa ilmu dulu lah. Kalau ilmu itu bisa mengetahui segalanya, tapi tahu dulu bisa diteliti dengan benar, itu bisa menjadi sebuah teori ya. Kalau teori berarti menjadi sebuah ilmu, walaupun awalnya itu tahu. Misalnya sebuah daun katu itu sekedar tahu saja, belum diteliti. Tapi akhirnya katu itu bisa mempelancar air susu itu. Karena apa? Dengan teori, dengan penelitian di lab, akhirnya menjadi sebuah ilmu bahwa kandungan katu itu sangat bermanfaat, berbagai macam kandungan unsur kimianya. Jadi memang betul, sangat betul sekali apa yang dikatakan. Namun dalam makalah ini tadi kan hanya sekedar ilmu lah. Di dalam karung itu kan banyak isinya. Ada, kalau nasi rames ya, ada lauk pauknya, ada sambalnya, ada kuahnya, dan ada. Namun semuanya itu adalah untuk mengencangkan perut. Nah, ilmu itu pada dasarnya juga seperti itu.
bisa menerangi sebagai cahaya. Entah itu ilmu apapun. Nah, tapi jangan sampai ilmunya ilmu sesat kan begitu. Ini ada sebuah pertanyaan di Japri ini. Ilmu menjadi cahaya bagi iman. Bagaimana caranya? Nah, perlu dijawab enggak ini? Jadi kalau pertanyaan semacam ini ya perlu kiranya sekilas saya jawab bahwa ilmu menjadi cahaya bagi iman. Bagaimana caranya? Ya caranya yang pertama itu adalah ilmu itu membuka pintu pemahaman. Nah, ilmu apa ya? Ilmu apa saja itu bisa membuka sebuah pintu pemahaman. Kalau ilmu agama ya paham akan agama. Nah, kalau ilmu bumi, ilmu geografi ya akan paham dengan keadaan bumi kita, cuaca kita misalnya geografi. Di mana ini sebuah memberikan wawasan yang lebih luas tentang di mana dunia dan alam semesta ini. Ketika seorang belajar tentang ciptaan Tuhan, nah ini seperti struktur alam semesta, keajaiban tentu kehidupan daripada hukum-hukum alam. Ia mulai menyadari kebesaran daripada keesaan Tuhan. Jadi ilmu apa berarti? Berarti ilmu Tuhan, sehingga bisa memahamkan manusia itu tentang ketuhanan, tentang hal-hal ketuhanan, ya tentang keesaan Tuhan terutama, daripada hasil karya ciptaan Tuhan itu memperkuat keimanan kita. Ini berarti kan asal mulanya tahu ilmu jadi tahu, arti itu terbalik. Saya kasih contoh, seorang ilmuwan yang mempelajari geologi tentang kehidupan, berarti kalau belajar ilmu kehidupan, berarti atau ilmu fisika lah, mungkin akan lebih mengagumi keindahan dan keteraturan alam semesta, dimana semakin memperkuat keyakinan kepada Tuhan sebagai makhluk. Berarti dengan belajar akan tahu dengan keadaan alam bisa menjadi ilmu lah. Karena belajar akhirnya bisa tahu bahwa kehidupan itu perlu daripada makan. Nah, kalau hidup tanpa makan, nah, itu berarti mustahil, karena sebuah kehidupan perlu energi. Sepeda motor aja perlu bahan bakar. Ya, manusia berarti perlu makanan yang bergizi dan perlu minuman yang bermineral tinggi. Ini yang jadi jawaban yang pertama. Kalau ilmu itu kok bisa menerangi cahaya? Karena ilmu itu membantu memahami ajaran agama, berarti akan paham agama, tuntunan daripada syarat agama. Nah, ini mereka itu terbantu. Oh, saya ini berbuat begini. Karena apa? Karena belajar sehingga tahu. Nah, tahu orang, oh begitu perbuatan, begitu akhirnya menjadi sebuah ilmu. Asalnya tahu dulu bisa tahu, atau ilmu dulu bisa mengetahui. Terbalik. Nanti arah panahnya mutar. Ada saling lingkaran panah. Saya kasih contoh, seseorang dalam mempelajari tafsir Al-Quran dan hadis mau menjelaskan tentang konsep tauhid, kehidupan setelah mati atau hubungan antar sesama manusia itu dapat menguatkan keyakinan dan menuntut hidup dalam kebaikan. Jadi sangat tepat apa yang disampaikan Pak Sukri tadi. Saya memang secara umum bahwa karung ini bermacam-macam isinya, sehingga sebuah nama karung ini saya labeli ilmu. Nah, di dalam karung itu bermacam-macam itu. Jadi sangat terbatas pengetahuan manusia itu, sehingga apapun yang ditahu manusia itu menjadi sebuah ilmu. Nah, orang dengan belajar dengan teori-teori yang ilmiah bisa menjadi sebuah ilmu, seperti yang ditemukan oleh Pak Habibie. Asal mulanya kan konsep alam semesta seperti ini, sehingga
bisa menemukan apa itu peredam daripada suara pesawat kan, getaran daripada juga ilmu itu bisa menghilangkan keraguan ya. Berarti bahwa seseorang itu sangat mantap sekali kalau ilmunya kuat baik dalam ilmu ketuhanan sehingga memperkuat iman. Nah, kalau belajar ilmu meracik akhirnya tahu cara meracik obat itu seperti ini kan gitu. Asalnya mulanya itu walaupun dia nggak punya ilmu karena kebiasaannya melihat seniornya, itu obat itu. Awal mulanya tahu sehingga menjadi ilmu daripada seorang itu bisa meracik obat, bisa meracik jamu. Karena asal mulanya walaupun hanya tahu tidak punya ilmunya, tapi karena tahu terus jadi ilmu sesuatu. Harapannya meningkat, balik kembali. Ini bisa saya contohkan dalam Islam banyak ilmu pengetahuan, yaitu tadi ilmu agama, ilmu dunia, ilmu agama yang isinya ada tauhid, akidah, ada akhlak, ada syariat. Ilmu dunia ada biologi, ada sains. Di mana sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa ini bisa menjadi bukti bagi seseorang yang melakukan keaslian daripada wahyu agama. Bahwa wahyu tersebut sesuai dengan penemuan ilmiah yang ditemukan. Berarti ahli arkeologi seperti kemarin itu meneliti jenazahnya Fir'aun, kandungannya. Akhirnya terbukti sesuai dengan apa yang disampaikan. Saya kira saya batasi itu dulu. Ini kalau dijawab pertanyaan dari sahabat kita, ilmu bisa menerangi apa, ilmu menjadi cahaya iman. Itu bagaimana caranya ya, hanya 3 cara itu yang perlu saya sampaikan. Nanti bisa Japri secara langsung berlanjut di dalam komunikasi secara Japri. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Semoga kita semua ini dalam keadaan sehat. Yang sakit seperti Pak Sugi semoga cepat sembuh seperti sedia kala, sehat walafiat, dan kita biasa kita ketemu lagi. Amin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Badi atas tanggapan kembali dari pertemuan hari ini. Ya, alhamdulillah kita sudah pada berujung, sehingga kita tutup saja kajian hari ini karena memang seperti inilah biasanya. Ya, semoga tentunya ini membawa manfaat dan berkah bagi kita. Dan tentunya semoga ini jadi wasilah juga, dan dimana dengan ini semoga kita diberi kesehatan sama Allah, tentunya yang sedang sakit diberi kesembuhan dan menjadi lebih berkuat dan lebih berkas lagi dan sehat lagi menjalani aktivitas kehidupan. Dan kemudian dalam permasalahan apapun, semoga hal itu bisa jadikan nilai di hadapan Allah, menjadikan orang tersebut semakin tabah dan kuat di amin ya rabbal alamin. Tentunya kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, terutama bagi kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pada pertemuan hari ini. Insyaallah akan dilanjut pada pertemuan minggu berikutnya. Seperti biasa jadwalnya akan menyusul. Tentunya sehari ini saya akhiri kajian pada hari ini, yang dimana yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.